Sebelum saya masuk ke dalam 3 topik tentang mentalitas, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah mentalitas atau histori mentalitas. Sejarah mentalitas atau histori mentalitas adalah bidang kajian sejarah yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa cara-cara manusia dari periode tertentu berpikir, berinteraksi, dan mengklasifikasikan dunia di sekitar mereka. Berkembangkan dengan sejarah peristiwa tertentu atau berkecenderungan ekonomi. Nah, di sini saya akan memaparkan review saya 3 topik tentang mentalitas. Yang pertama, pengertian mentalitas pembangunan. Yang kedua, kelemahan mentalitas untuk pembangunan. Yang ketiga, kelemahan mentalitas kita yang timbul sesudah resolusi. Nah, langsung saja. Yang pertama, apakah mentalitas pembangunan? Mentalitas pembangunan adalah suatu usaha mengadaptasi teknologi yang memerlukan suatu mentalitas yang menilai tinggi hasrat bereksplorasi, tetapi juga mutu dan ketelitian. Menjelaskan bahwa model dari masyarakat yang sekarang sudah maju, tak mungkin dapat kita contoh begitu saja. Karena memang sukar untuk mengejar suatu hal yang sudah terlampau jauh di depan. Bahkan model masyarakat Jepang pun tidak dapat kita tiru karena lingkungan alam, komposisi penduduk negara, struktur masyarakatnya, kebudayaannya, sistem nilai budaya, dan agama-agama di negara kita memang berbeda dengan Jepang. Walaupun kita belum mempunyai bayangan mengenai bentuk masyarakat, apa yang sebenarnya ingin kita capai bersama, tetapi jelas bahwa kita harus berusaha untuk menjadi lebih makmur dari sekarang, bahwa kita harus lebih menyempurnakan demokrasi kita, dan bahwa kita harus berusaha untuk menghasilkan karya yang lebih dapat kita banggakan. Suatu nilai budaya yang perlu dimiliki oleh banyak manusia adalah dari semua lapisan masyarakat, nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. Dan nilai budaya semacam itu akan mendorong manusia untuk melihat dan merencanakan masa depannya dengan lebih seksama dan teliti. Dan oleh karena itu akan memaksa manusia untuk hidup berhati-hati dan untuk berhemat. Yang menilai tinggi mutu dan ketelitian itu sebenarnya memerlukan suatu orientasi nilai budaya yang menilai tinggi hasil dari karya manusia. Sasaran orientasi dari karya seharusnya berupa harta untuk dikonsumsi, hasil berupa kedudukan sosial yang menambah gengsi. Akhirnya, nilai yang terlampau berorientasi ke arah atasan akan juga mematikan rasa tanggung jawab sendiri, tetapi akan membiarkan rasa condong untuk selalu melemparkan tanggung jawab ke atas, atau kalau tidak bisa, untuk selalu membagi rata-rata tanggung jawab itu dengan orang lain, sehingga rasa tanggung jawab sendiri itu menjadi sekecil mungkin. Nah,
Yang kedua, apakah kelemahan mentalitas kita untuk membangun dalam hal membicarakan kelemahan dalam mentalitas kita untuk membangun perlu dibedakan antara dua hal, yaitu yang pertama konsepsi pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita yang sudah lama mengendap dalam pikiran kita karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu. Dan yang kedua, konsepsi pandangan dan sikap-sikap mental terhadap lingkungan kita yang baru timbul sejak zaman revolusi dan yang sebenarnya tidak bersumber pada sistem nilai budaya kita. Nah, mentalitas petani tidak biasa berspekulasi tentang hakikat dari hidup, dari karya dan hasil karya manusia, dan apabila mereka tidak bertanya mengenai hal-hal itu, mereka akan terlihat terheran-heran dan akhirnya mengajukan jawaban yang sangat logis, ialah bahwa manusia itu bekerja keras untuk makan. Suatu hal yang tidak cocok dengan jiwa pembangunan dalam hal ini adalah bahwa konsep terurai di atas tidak bersumber kepada suatu nilai budaya yang berorientasi terhadap hasil karya manusia itu sendiri, tetapi hanya terhadap amal dari karya. Mentalitas petani mempunyai persepsi waktu yang terbatas. Irama waktu ditentukan oleh cara-cara adat untuk memperhitungkan tahap-tahap aktivitas pertanian dalam lingkungan waktu. Sebagian besar dari keputusan penting dan arah orientasi hidup petani ditentukan oleh keadaan masa kini. Konsep mengenai pengaruh nasib yang amat kuat dalam mentalitas petani Indonesia pada umumnya bersumber kepada suatu nilai budaya yang tidak aktif terhadap alam sekelilingnya. Namun, petani Indonesia itu biasanya tidak merasa tunduk terhadap alam, walaupun sebaliknya mereka juga tidak merasa mampu untuk menguasainya. Nah, terus yang ketiga, apakah kelemahan mentalitas kita yang timbul sesudah suatu revolusi fisik telah berhasil mencapai suatu tahap yang konkret dalam proses membentukan bangsa kita, ialah suatu negara yang berdaulat, suatu rasa harga diri sebagai bangsa, dan suatu hasrat untuk bersatu sebagai landasan kuat guna pembinaan lebih lanjut dari proses mengintegrasikan kebudayaan dan nasional Indonesia. Sebaliknya, revolusi kita serupa dengan revolusi yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Itu dia telah membawa akibat pasca revolusi berupa kerusakan fisik, kerusakan mental dalam masyarakat bangsa kita. Suatu revolusi pertama-tama mematahkan kontinuitas kehidupan masyarakat dengan konsekuensi timbulnya improvisasi dari pola-pola kehidupan
kehidupan baru yang tidak mantap dan menimbulkan keraguan-keraguan dalam suatu kehidupan tanpa pedoman. Dalam masa sesudah revolusi, kalau kemerdekaan formal sudah tercapai, timbul banyak masalah lain, dan biasanya dengan segera mulai suatu proses yang oleh para ahli ilmu politik sering disebut proses dekolonisasi. Dalam proses ini dan proses itu, norma-norma serta peraturan-peraturan lama yang dianggap feodal atau kolonial dijebol dengan maksud untuk diganti dengan norma-norma dan peraturan yang baru. Masalah pasca revolusi dan proses dekolonisasi yang dalam negara berlangsung terlampau lama telah mengakibatkan bahwa usaha untuk merehabilitasi prasarana ekonomi diabaikan, dan jalan-jalanan, jembatan, peralatan kereta api, terus pelabuhan dan sebagainya menjadi semakin rusak. Adapun bagaimana keberantakan ekonomi tersebut berjalan sejajar dengan kemunduran dalam sektor-sektor kehidupan sosial budaya yang lain, seperti krisis otoritas, kemacetan administrasi, dan korupsi menyeluruh. Sudah kita alami semuanya, dan karena itu tak perlu diperinci lebih lanjut di sini. Sekian hasil review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.